Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama saya Bambang Budiarto dalam kegiatan rutin setiap hari Minggu. Saya akan selalu menyempatkan waktu beberapa menit untuk berbagi cerita, untuk berbagi hal-hal yang baik meski hanya sebatas kata-kata, yaitu masih dalam kegiatan rutin bertafakur, bersyukur terhadap segala karunia Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertafakur itu memikirkan, memahami, mengetahui tentang apa-apa yang telah diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebegitu sempurnanya, sebegitu bermanfaatnya bagi kehidupan kita. Entah itu yang dapat dilihat, entah itu yang hanya dapat dirasakan, entah itu dapat dilihat juga, dapat dirasakan juga. Sekaligus kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan banyak karunia kepada kita semua dengan ciptaannya yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudaraku semua, dalam hal ini kita sepatutnya untuk selalu bersyukur terhadap apa yang telah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita semua, untuk seluruh makhluknya. Karena apa? Tuhan sendiri mengatakan di dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, yang artinya siapa yang pandai bersyukur, berterima kasih terhadap apa yang aku berikan, itu kata Tuhan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan menambah rizki, menambah berkah kepada orang yang pandai bersyukur. Namun apabila orang tidak suka bersyukur, malah sukanya mengeluh, merasa kurang saja, merasa tidak cukup saja, maka Tuhan pun berkata, bagi orang yang tidak mau bersyukur, maka ketahuilah bahwa siksaan Tuhan itu amat sangat pedih, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Ya, oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk pandai bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kita segala nikmat, segala anugerah, ya, segala-galanya telah Tuhan berikan. Janganlah kita menjadi makhluk yang akan mendapatkan hukuman atau siksaan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, ketika kita sudah kembali kepadanya suatu saat nanti. Sebenarnya kita bisa belajar dari hewan, ya. Dari hewan itu
dia hanya menjalankan apa yang ada di depan mata, tidak muluk-muluk ingin apa, tapi dia hanya ingin bisa makan hari itu sudah cukup, tidak ada beban apapun, tidak ada kerisauan apapun. Berbeda dengan manusia ya, manusia itu tidak cukup satu hal, ingin hal yang lain ya. Bukan berarti kita harus menerima begitu saja, seperti hewan tidak berusaha untuk mendapatkan, tapi kita juga jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu terobsesi dengan segala hal yang nantinya akan membuat susah kita sendiri. Bukankah kebahagiaan itu, kenyamanan itu sumbernya ada dari dalam hati ini? Ketika hati kita tenang, ketika hati kita bisa merasakan kebahagiaan orang lain, berarti kita sudah bisa menikmati, mensyukuri apa yang ada. Termasuk ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita jangan lupa untuk berterima kasih, walaupun hanya sebatas ucapan terima kasih itu terhadap sesama manusia, ataupun kalau kepada Tuhan minimal kita sepenuh hati mengucapkan syukur. Contohnya dalam Islam, alhamdulillahirabbil alamin. Setiap kita selesai mengerjakan sesuatu, setiap kita berhasil menyelesaikan segala sesuatu, kita patut mengucapkan syukur, puji syukur kepada Tuhan. Atau dalam agama Islam biasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Minimal seperti itu, tapi sepenuh hati, supaya apa? Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan merasa dihargai, merasa kita itu merasa ya kita itu berterima kasih lah kepada Tuhan. Begitupun kepada sesama manusia. Jika kita sudah ditolong oleh orang, kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut, paling tidak kita akan membuat mereka merasa, wah ternyata apa yang saya berikan itu, pertolongan itu dihargai, dihormati, walaupun hanya sebatas ucapan alhamdulillah, daripada tidak berterima kasih sama sekali ya. Lebih baik kita mengucapkan terima kasih dengan sikap yang sopan, ramah dan tamah, karena semua yang akan menimpa kita itu bukan terkadang lagi, itu sebagian besar akibat dari ulah kita sendiri yang tidak teratur, yang ceroboh. Nah, termasuk di dalam bersikap pun. Nah, bersyukur pun merupakan sikap kita terhadap Tuhan. Tuhan akan menilai sikap kita, apakah kita itu orangnya pandai bersyukur atau tidak. Kalau pandai bersyukur, ya artinya Tuhan akan senang, dan tentunya Tuhan akan terus melimpahkan, melipat gandakan kenikmatan kita, berlipat-lipat gandanya. Begitupun sebaliknya, kalau kita terus merasa kurang, tidak bersyukur, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasa puas, tenang. Jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Kemudian kalau kita tidak berterima kasih, tidak mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia,
kita akan menyakiti orang yang telah berbuat baik kepada kita, menyakiti hati. Ya, kalau menyakiti hati itu amat sangat berbekas dan itu tidak akan pernah terlupakan. Meskipun orang tersebut tidak akan dendam, tapi itu akan kembali kepada Tuhan. Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Ya, para orang yang memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kita pun dalam situasi seperti ini, apapun yang terjadi di dunia ini itu semua hanyalah cobaan, baik yang senang maupun yang susah, itu adalah cobaan, ujian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diuji dengan kesenangan harta benda itu dituntut untuk bisa dengan bijak menggunakan kesenangan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Begitupun orang yang ditimpa musibah, cobaan, ketidaksenangan, itu pun sama ujian. Seberapa besar, seberapa kuat keimanan dan ketakwaan ia terhadap Tuhan, kepada siapa dia akan meminta pertolongan, apakah kepada Tuhan atau kepada hal yang lain yang tentunya yang Tuhan benci. Apakah dia akan sabar, terus berusaha, tawakal, ataukah putus asa? Ya, seperti dalam sebuah lagu yang diciptakan oleh sang raja dangdut dunia, Bapak Haji Rhoma Irama, yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Misalkan seperti itu. Selama hidup di dalam dunia, takkan sunyi dari ujian. Semata-mata untuk menguji iman pembeda yang takwa dan durjana. Bermacam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan, semata-mata untuk menguji iman pembeda yang takwa dan durhaka. Bila kita ditimpa ujian, masalah, entah itu kesenangan ataupun kesusahan, ya ini khusus ditimpa kesusahan, kita harus bersabar dan bertawakal. Ya, bersabar, ya artinya berusaha kita untuk keluar dari kesusahan itu dengan berupaya sekuat tenaga dan pikiran. Kemudian bertawakal, setelah berusaha kita menyempurnakan dengan berdoa, bertawakal kepada Tuhan, serahkan sepenuhnya yang terbaik kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita ditimpa ujian, janganlah kita berputus asa, apalagi ada pikiran untuk bunuh diri. Ya, bunuh diri itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, oleh Allah sangat dibenci. Karena apa? Dia sudah melanggar ketentuan Tuhan, sudah melangkahi takdir Tuhan, sudah melanggar kuasaan Tuhan yang berhak menghidupkan dan mematikan seseorang, termasuk di dalam kehidupan dia sendiri. Orang yang bunuh diri, orang yang bunuh diri itu dia seakan dia merasa bebas dari masalah yang satu, padahal itu sudah terbuka lebar jalan ke masalah yang paling besar. Bahkan ketika ada orang yang bunuh diri, itu agama Islam tidak akan mensolati,
orang yang mati karena bunuh diri walaupun agama Islam. Karena apa? Kalau dia bunuh diri maka sudah hilang semua detail agamanya, hilang, tidak akan diakui karena dia bunuh diri dan tidak dibenarkan dalam ajaran agama apapun, apalagi dalam agama Islam. Tidak ada yang dibenarkan untuk bunuh diri. Menyakiti diri saja tidak boleh, apalagi bunuh diri. Membunuh dan bunuh diri pun tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena apa? Ingat, kehidupan ini bukan hanya di dunia ini saja, tapi di akhirat yang lebih kekal. Kalau mati dalam keadaan bunuh diri, dalam keadaan tidak beriman, nah itu sudah jelas. Di depan mata saja gerbang neraka yang akan menerima, dan naudzubillahi min dzalik. Ya. Lolos dari ujian yang kecil dengan cara bunuh diri, masuk ke dalam kehinaan abadi, dalam penderitaan abadi, yaitu di neraka di akhirat karena bunuh diri. Jadi oleh sebab itu maka kita harus pertebal keimanan kita, kesabaran kita, tingkatkan kecerdasan kita, tingkatkan hati nurani kita dalam hal kebaikan. Ya, sabar, bertawakal, dan bersyukur apapun yang Tuhan berikan, syukuri supaya kita bisa menikmati hidup ini walaupun dalam penderitaan, karena penderitaan juga merupakan bagian dari rezeki seseorang. Kita harus bisa menerima. Ya, selama kita tidak bisa menerima apa yang diberikan, apa yang harus menjadi milik kita, maka jangan harap kita akan mencapai kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu munculnya dari dalam hati. Hati nurani yang bersih, hati nurani yang ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Tuhan. Nah, karena Tuhan, dan juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Kalau dalam Islam Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para wali. Nah, itu ya. Jadi mari kita dalam hidup ini selalu bersyukur, selalu bertafakur terhadap apa yang telah Tuhan ciptakan, dan kita selalu bersabar, bertawakal terhadap apapun yang kita terima, ya, baik senang maupun susah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.